Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ines Widamayanti dengan 3 NIM akhir 120 yang akan menyampaikan presentasi oleh kelompok 5 pada pagi hari ini. Presentasi oleh kelompok 5 berjudul Analisis Penyusunan dan Anggaran Biaya Overhead Pabrik. Anggota dari kelompok 5 sendiri yaitu yang pertama Ines Widamayanti dengan NIM 120, Desni Almira dengan NIM 151, dan yang terakhir Dia Ayu Putri Cantika dengan 3 NIM akhir 043. Selanjutnya yaitu anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik adalah suatu perencanaan yang terperinci mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi selama periode yang akan datang. Biasanya meliputi jenis biaya, waktu, serta tempat atau departemen di mana biaya itu terjadi atau digunakan. Selanjutnya yaitu permasalahan pokok dalam menentukan anggaran biaya overhead pabrik. Terdapat 2 permasalahan pokok dalam menentukan anggaran biaya overhead pabrik, yaitu yang pertama masalah penanggung jawab dalam perencanaan biaya. Penanggung jawab dalam perencanaan ini sendiri terdiri atas 2 departemen, yaitu yang pertama departemen produksi, yaitu bagian di pabrik yang bekerja mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau produk akhir, dan yang kedua departemen jasa, yaitu bagian di pabrik yang menyediakan jasanya dan secara tidak langsung ikut berperan dalam proses produksi jasa yang disediakan. Atas penggolongan itulah maka dikenal 2 macam biaya overhead pabrik, yaitu BOP langsung yang terjadi di departemen produksi dan BOP tidak langsung yang terjadi di departemen jasa. Selanjutnya yaitu masalah menentukan jumlah biaya anggaran. Setiap departemen tentunya berhak menentukan anggaran dan biaya untuk masing-masing departemen. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama berdasarkan sifat biayanya, yaitu fix, variabel dan semi variabel yang jumlahnya sudah jelas dari waktu ke waktu sehingga lebih mudah dihitung. Yang kedua berdasarkan wewenang untuk menentukan anggaran. Setiap bagian berhak untuk menentukan biaya masing-masing sesuai kebutuhannya. Namun, ada beberapa biaya yang telah ditetapkan sesuai keputusan level manajemen, misalnya gaji untuk pegawai tetap di bagian tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dia Ayu Cantika dengan NIM belakang 043. Izin meneruskan presentasi dari rekan saya. Oke, langsung saja pengawasan biaya overhead. Jadi kenapa sih kita harus melakukan pengawasan? Ya agar sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Tadi telah dijelaskan oleh rekan saya bahwa biaya overhead itu merupakan salah satu unsur dari biaya produksi selain biaya bahan mentah dan TKL ya. Sehingga jika biaya overhead itu terlalu besar, maka hal itu dapat mengurangi tingkat keuntungan yang diperoleh atau bahkan perusahaan itu terpaksa menaikkan harga jualnya. Jadi terdapat 2 masalah yang dihadapi dalam pengawasan biaya overhead ini. Yang pertama adalah masalah satuan kegiatan dan yang kedua adalah perhitungan harga pokok produksi. Oke, next slide. Jadi apa sih yang disebut dengan satuan kegiatan atau activity base? Satuan kegiatan atau bisa juga disebut dengan satuan penghitung adalah satuan yang dipakai untuk mengetahui jumlah kegiatan yang telah dilakukan oleh bagian produksi dan bagian jasa dalam rangka proses produksi. Jadi di perusahaan manufaktur itu secara fungsional terdiri dari 2 bagian atau 2 departemen, yaitu departemen produksi dan departemen jasa. Oke, saya akan menjelaskan yang bagian produksi dulu ya, departemen produksi. Ini tuh dimana terjadi proses mengubah dari bahan mentah atau bahan langsung ke produk jadi. Satuan kegiatan yang umum digunakan pada bagian produksi itu meliputi yang pertama unit barang yang dihasilkan, kemudian ada jam buruh langsung atau direct labor hour, yang ketiga jam mesin langsung atau direct machine hour, yang keempat biaya bahan mentah, dan yang kelima biaya TKL. Yang kedua ada bagian jasa atau pembantu atau bisa kita sebut dengan departemen pendukung. Ini di mana bagian jasa itu memberikan layanan atau dukungan ya sesuai namanya kepada departemen lain
di pabrik untuk membantu memperlancar kegiatan departemen produksi. Nah, satuan kegiatan yang umum digunakan pada bagian jasa atau pembantu ini meliputi jam reparasi langsung, directly per hour. Kedua, kilowatt hour ini digunakan pada bagian pembangkit tenaga listrik. Yang ketiga, nilai pembelian bahan mentah, itu untuk bagian pembelian. Yang keempat, jam buruh langsung dan jam tenaga kerja untuk bagian umum dan administrasi pabrik. Jadi, kesalahan dalam pembebanan biaya overhead itu mengakibatkan kesalahan dalam pembebanan biaya overhead ke setiap bagian atau kepada barang-barang yang dihasilkan, yang kemudian akan menghasilkan kesalahan dalam penentuan harga pokok produksi. Next slide. Jadi harga pokok produksi ini dapat dihitung apabila telah diketahui hal-hal berikut ini. Yang pertama ada volume produksi, itu untuk masing-masing barang. Kita lihat ini dari anggaran produksi. Yang kedua ada biaya barang mentah untuk masing-masing barang juga. Ini dilihat dari anggaran bahan mentah. Yang ketiga, biaya tenaga langsung untuk masing-masing barang. Ini dilihat dari anggaran TKL. Yang keempat, biaya overhead untuk masing-masing bagian produksi dan juga bagian jasa. Yang kelima, angka-angka standar untuk masing-masing bagian produksi dan bagian jasa. Oke, next slide. Nah, jadi terdapat beberapa informasi yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah jenis produk yang dihasilkan. Kita harus tahu dulu perusahaan itu memproduksi apa, sehingga kita bisa identifikasi biaya-biaya tidak langsung yang berhubungan dengan proses produksinya, selain biaya bahan mentah dan TKL. Yang kedua adalah jumlah produk yang diproduksi. Ini kita ambil dari anggaran produksi. Yang ketiga, kita harus tahu departemen atau tempat di mana biaya itu dialokasikan. Di sini kita menghitung biaya-biaya dari bagian jasa ke bagian produksi. Yang terakhir, tarif BOP. Jadi, jika hanya ada satu departemen pendukung, maka ada dua metode yang digunakan untuk menghitung tarif BOP-nya, yaitu tarif tunggal dan tarif ganda. Dan jika terdapat lebih dari satu departemen pendukung, metode untuk mengalokasikan biaya di departemen tersebut itu menggunakan 3 metode. Ada metode langsung, metode step down, dan metode resiprokal. Biasanya yang sering digunakan adalah metode resiprokal, karena metode ini adalah metode yang paling akurat jika dibandingkan dengan kedua metode lainnya. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini Amira dengan NIM 101 akan menjelaskan mengenai anggaran biaya distribusi. Biaya distribusi ini adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan barang atau menyampaikan barang ke pasar. Apa saja yang termasuk dalam anggaran biaya distribusi? Yang pertama, biaya tenaga kerja bagian penjualan. Ini terdiri dari pengawas penjualan, supervisor, tenaga penjualan, salesman, dan pegawai kantor penjualan. Yang kedua, biaya angkut. Dalam hal ini, biaya pengangkutan barang jadi dari pabrik ke pasar. Yang ketiga, biaya perjalanan. Itu biaya transportasi petugas penjualan, biaya penginapan petugas penjualan, biaya konsumsi petugas penjualan. Yang keempat, biaya telepon. Nah, dalam hal ini, biaya telepon yang dikeluarkan untuk kepentingan penjualan barang saja. Yang kelima, komisi. Komisi ini merupakan uang yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang telah ikut berjasa dalam transaksi jual beli barang. Mungkin juga para salesman dan pihak-pihak lainnya. Yang keenam, penyusutan alat-alat kantor bagian penjualan. Yang ketujuh, biaya administrasi penjualan. Yang kedelapan, biaya asuransi. Kesembilan, pajak. Dan 10, biaya advertensi dan promosi. Manfaat penyusunan anggaran biaya distribusi. Dalam bidang perencanaan, dengan disusunnya anggaran biaya distribusi, maka perusahaan akan dihadapkan pada keharusan untuk merencanakan secara terperinci biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Di lain pihak, anggaran biaya distribusi dapat dipakai sebagai alat koordinasi bagian penjualan. Semua petugas penjualan, baik pengawas penjualan maupun salesman, dapat bekerja sama untuk merencanakan kegiatan promosi. Anggaran biaya distribusi juga bermanfaat sebagai alat pengawasan. Penyimpangan biaya distribusi dari rencana, misalnya
menjadi terlalu besar, itu kadang-kadang mengakibatkan kenaikan harga jual beli barang. Kemudian anggaran biaya umum dan administrasi. Biaya-biaya yang dikategorikan sebagai biaya administrasi adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam kegiatannya, selain biaya-biaya pabrik dan biaya distribusi. Pada perusahaan-perusahaan yang relatif besar, biaya administrasi itu timbul pada bagian administrasi, pembukuan, pembekalan, dan bagian staf. Sehingga anggaran biaya administrasi secara keseluruhan itu mencakup yang pertama, biaya untuk direksi dan stafnya. Ini termasuk gaji, bonus tahunan, biaya perjalanan, biaya representasi, dan administrasi kantor direksi. Yang kedua, biaya departemen keuangan yang meliputi gaji dan kesejahteraan, biaya perjalanan dan biaya administrasi departemen, biaya penyusutan aktiva tetap. Yang ketiga, biaya departemen umum dan administrasi yang meliputi gaji dan dana kesejahteraan, biaya perjalanan, biaya komunikasi, asuransi pegawai, penyusutan macam-macam aktiva tetap, listrik, dan air. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.